Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan virtual ini. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Saya Nurfani dari kelompok 1 bersama rekan saya Anissa Quratul Ayun akan mempresentasikan mengenai materi kurikulum 2013. Untuk pembahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama konsep dasar kurikulum 2013, yang kedua kebijakan implementasi kurikulum 2013, yang ketiga tujuan dan prinsip kurikulum 2013, dan yang terakhir struktur kurikulum 2013. Pembahasan yang pertama yakni mengenai konsep dasar kurikulum 2013. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam kurikulum ini, kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi pondasi yang terkuat bagi tingkat berikutnya seperti SMP, SMA, dan jenjang berikutnya. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada budi pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Dalam setiap pengembangan kurikulum, pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Yang pertama, slide selanjutnya. Yang pertama yakni landasan filosofis. Landasan filosofis memberikan arah pada semua keputusan dan tindakan manusia, karena filsafat merupakan pandangan hidup orang, masyarakat, dan bangsa. Pertama, filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Kedua, filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Yang kedua yaitu landasan konseptual. Landasan konseptual terdiri dari relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Yang ketiga yaitu landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan, SK atau biasa disebut SKL. SKL tersebut adalah kualitas minimal lulusan suatu jenjang atau suatu pendidikan. SKL mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu landasan empiris. Landasan empiris ini memerlukan perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten, namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa yang akan mendatang.
Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum. Kurikulum 2013 menuntut agar dalam pelaksanaan pembelajaran siswa diberi kebebasan berpikir, memahami masalah, membangun strategi penyelesaian masalah, mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka. Kemudian yang kedua, implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain pembelajaran kontekstual, bermain peran, pembelajaran partisipatif, pembelajaran tuntas, dan pembelajaran konstruktivisme. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum 2013 menuntut guru untuk mengorganisasikan pembelajaran secara profesional, merancang pembelajaran afektif dan bermakna, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran, dan menentukan kompetensi secara efektif, serta menetapkan kriteria keberhasilan. Efektif ini dimaksudkan yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, emosi, minat, serta nilai yang ada pada setiap peserta didik. Selanjutnya, yaitu analisis kebijakan implementasi kurikulum. Yang pertama, masalah isi dan kemasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang pelaksanaannya menghabiskan anggaran besar, ini banyak menuai kritik dan saran, dikarenakan membuang mata pelajaran sains dan menggantikannya dengan pendidikan kewarganegaraan dan pelajaran agama. Sedangkan sains atau IPA digabung dalam dua mata pelajaran tersebut. Para penyusun kurikulum ini berpendapat bahwa penambahan jam agama ini bertujuan untuk mengurangi radikalisme dalam agama seperti terorisme. Kemudian yang kedua, dalam kurikulum 2013 dipertanyakan mengenai kesesuaian untuk tiap sekolah. Dikarenakan di Indonesia terdapat banyak kekurangan dalam segi kualitas guru, sarana dan prasarana, serta peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, pada kurikulum 2013 ini guru tidak harus menyiapkan silabus. Sedangkan kurikulum sebelumnya pada KTSP, guru wajib merancang sendiri silabus setelah mengidentifikasi kebutuhan tiap siswa. Berbeda dengan kurikulum KTSP, dalam kurikulum 2013 ini disediakan satu paket bersama silabus. Ini merupakan hal yang bagus bagi sebagian guru, dan sebagian guru lagi ini merupakan berita buruk. Pemberian silabus satu paket bersamaan dengan kurikulum 2013 dapat dianalogikan seperti membuat pakaian. Tentu saja pakaian yang dibuat dengan menggunakan ukuran yang sama tidak bisa dipakai oleh semua orang. Itu sudah pasti dikarenakan setiap orang kan memiliki kebutuhannya masing-masing, keperluannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan dengan satu silabus. Kemudian dalam kurikulum 2013, bahasa Inggris merupakan mata pelajaran minor. Seharusnya bahasa Inggris harus dipelajari sejak dini atau sejak pendidikan dasar sehingga kefasihan dan penguasaan kosakata siswa meningkat. Selain itu, dengan mempelajari bahasa Inggris, siswa memiliki peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dan dapat bersaing secara global.
Kemudian yang terakhir, pemerintah tergesa-gesa dalam menerapkan kurikulum baru tanpa memperhatikan kesiapan guru. Hal ini dikarenakan di beberapa daerah, guru itu merasa terkejut dikarenakan ia sedang mempelajari bagaimana pelaksanaan kurikulum sebelumnya yang 2006, tiba-tiba sudah diganti lagi dengan kurikulum 2013. Selain itu, pemerintah dilihat kurang transparan, tidak menginformasikan kepada guru dan masyarakat apa saja sih yang tidak sesuai dalam kurikulum sebelumnya sehingga diganti lagi dengan kurikulum 2013. Selanjutnya akan dipaparkan dengan pemateri kedua. Mbak Anissa dipersilahkan. Baik, terima kasih pemateri 1. Selanjutnya yakni materi tentang tujuan kurikulum 2013. Yang pertama, mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kedua, menciptakan lulusan yang kompeten dan secara cerdas sehingga dapat mengembangkan identitas budaya dan bangsanya, serta dapat membangun integritas sosial dalam mewujudkan karakteristik nasional bangsa. Selanjutnya, next. Prinsip pengembangan kurikulum 2013. Menurut Balitbang Kemdikbud 2013. Yang pertama, mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa. Yang ketiga, mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Yang keempat, standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang kelima, standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Standar proses dijabarkan dari standar isi, standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan standar isi, dan standar proses. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan dijabarkan ke dalam kompetensi inti. Kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi siswa. Penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk, dan yang terakhir, proses belajar dengan pendekatan ilmiah, scientific approach. Next. Struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum SDMI terdiri atas mata pelajaran umum kelompok, yaitu kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang merupakan program kurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Next. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Moderator.
Terima kasih atas pemaparan dari pemateri kedua. Demikian presentasi dari kita. Sekarang saatnya kita membuka diskusi. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Dipersilahkan Mbak Saskia untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena nanti sinyal saya down. Jadi gini, tadi kan dijelaskan bahwasannya kebutuhan di setiap pembelajaran itu kan tidak bisa disamakan, dan juga adanya kekagetan guru mengenai kurikulum ini, kurikulum 2013 ini. Nah, menurut menurut Anda sebagai pemateri, bagaimana tanggapan Anda mengenai belum efektifnya kurikulum ini, tetapi sudah dipaksakan harus mengikuti kurikulum 2013 ini. Jadi belum siap, tetapi dipaksa untuk mengikuti kurikulum ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Saskia. Pertanyaan kedua dipersilahkan Mbak Vivin. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, karena materi hari ini cukup menarik mengenai kurikulum 2013, dan saya pernah membaca dan yang sependek pengetahuan saya bahwa dari adanya kurikulum 13 ini menuntut semua guru untuk menjadi motivator dan fasilitator dalam setiap kegiatan pembelajaran, sehingga siswanya itu menjadi pusat belajarnya. Mungkin dari tuntutan tersebut, guru itu merasa dirinya belum mampu untuk memenuhi kompetensi atau tuntutan tersebut. Selain itu juga guru dituntut untuk menyusun RPP melalui langkah-langkah yang mungkin belum sesuai dengan kompetensi mereka. Mungkin karena tadi sudah disampaikan oleh Mbak Saskia mengenai kira-kira apa yang terjadi ketika kurikulum ini dipaksakan diterapkan begitu. Nah, mungkin saya ingin bertanya mengenai bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan atau disiapkan oleh seorang guru dalam mengimplementasikan dari adanya kurikulum 2013 tersebut. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kedua teman-teman ini. Saya ingin menyimpulkan pertanyaannya ya, mohon dikoreksi jika ada kesalahan. Yang pertama, pertanyaannya tadi, bagaimana tanggapan dari pemateri jika kurikulum 2013 ini belum efektif, namun dipaksa harus diterapkan pada masa tersebut. Dan yang kedua, bagaimana strategi yang harus disiapkan dan yang harus dipersiapkan oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Bagaimana? Ya, betul, Mbak. Terima kasih, Mbak Vivin. Betul. Oke. Kami meminta waktu untuk berdiskusi kurang lebih selama 6 menit. Diperbolehkan. Ya, silahkan materi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami berdiskusi, dan kini saatnya kami akan menjawab kedua pertanyaan tersebut. Yang pertama tadi, sebagai pemateri, bagaimana tanggapan menurut Anda jikalau kurikulum ini belum efektif, tetapi harus diterapkan pada waktu itu? Menurut saya pribadi, itu kan sebuah kebijakan dari pemerintah, dan kebijakan tersebut tidak bisa diganggu-gugat oleh sebagian kelompok ataupun individu yang dirasa kurang dalam kepemilikan wewenang. Sehingga menurut saya, sebagai guru atau tenaga pendidik, kita dapat mengikuti saja kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, namun disertai dengan pembelajaran, dengan belajar otodidak, dan terus mencari tahu bagaimana sih penerapan kurikulum 2013 yang diinginkan pemerintah, bagaimana pengimplementasian yang terbaik sehingga terwujud sesuai tujuan kurikulum ini. Kemudian mengikuti sosialisasi atau webinar, seminar mengenai kurikulum ini. Dan mengenai pertanyaan kedua, ini kan saling berkaitan ya. Betul yang dikatakan Mbak Vivin, bahwa proses pembelajaran itu berubah dari yang awalnya siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu. Dan proses penilaian ini bergeser dari penilaian berbasis output menjadi berbasis proses dan output. Sudah jelas sekali bahwa dalam kurikulum 2013, siswa diharapkan mampu mencari tahu sendiri tentang materi pembelajaran. Hal ini disebut dengan guru hanya menjadi fasilitator, dan guru hanya memberikan pengarahan apakah materi yang didapat dari peserta tersebut benar faktanya atau perlu dibenahkan. Hal ini sesuai dengan kalimat bahwa guru sebagai motivator, dan sedangkan proses penilaian tidak hanya hasil akhir sebagai satu-satunya pencapaian siswa dalam kelulusan, namun proses siswa dalam pembelajaran tersebut juga digunakan dalam bahan penilaian. Guru kan dituntut menjadi fasilitator dan motivator. Dan dalam kurikulum 2013 ini, suatu kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa, bukan lagi berpusat pada guru, yakni yang disebut student center. Sehingga persoalan yang kemudian muncul dalam kurikulum ini, yaitu mampukah guru beradaptasi dengan metode pembelajaran yang baru atau student center tersebut setelah sekian lama menerapkan metode pembelajaran yang konvensional atau ceramah. Persoalan yang dihadapi guru dalam menerapkan kurikulum yang saya temui itu kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada guru. Seperti Mbak Saskia tadi, guru itu dikagetkan adanya kurikulum ini. Guru belum paham betul mengenai kurikulum sebelumnya, sudah diganti lagi dengan kurikulum 2013 ini. Sehingga menurut saya strategi yang perlu dipersiapkan dan digunakan oleh guru dalam menghadapi permasalahan dalam penerapan kurikulum ini, yaitu dengan cara guru bertanya kepada rekan sesama gurunya, rekan kerjanya, terutama yang dilakukan atau terutama dalam forum MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Tentunya di dalam forum tersebut kan ada beragam guru yang memiliki pandangan berbeda-beda. Nah, itu bisa dimusyawarahkan bersama sehingga guru tersebut yang sedang mengalami kesulitan bisa tahu bagaimana cara pengimplementasian kurikulum 2013 ini dengan benar. Bisa dengan metode sharing dengan guru lain yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan.
mencari buku referensi yang digunakan sebagai sumber pembelajaran bisa dicari dengan melalui e-jurnal yang isinya itu akurat. Dengan itu bisa dikatakan sebagai bentuk usaha atau strategi yang harus dilakukan untuk menambah pengetahuan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sehingga kurikulum ini bisa dipraktekkan sesuai dengan keinginan pemerintah dalam kebijakan ini. Strategi yang digunakan itu merupakan salah satu bentuk belajar mandiri seorang guru dalam menunjang penerapan kurikulum ini. Setelah ini akan ditambahkan oleh pendapat pemateri kedua. Baik, terima kasih pemateri 1. Saya sedikit menyimpulkan dari perkataan pemateri 1, yakni strategi yang dilakukan guru yang paling terpenting dan paling mudah dilakukan menurut saya, yakni merubah metode pembelajaran yang sebelumnya berbentuk ceramah menjadi guru hanya sebagai motivator, dengan kata lain sebagai pengoreksi siswa. Jadi setelah siswa mendapatkan informasi dari berbagai media, misalkan online ataupun offline, guru hanya sebagai pengoreksi, sebagai pembetulan apakah informasi tersebut benar ataupun salah. Itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Berikutnya dipersilahkan untuk teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya mengenai 2 pertanyaan tersebut. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan atau mengkritik dari pendapat kami? Dipersilahkan. Jika tidak ada, saya kembalikan ke kedua penanya. Bagaimana? Apakah ada yang kurang atau dirasa kurang tepat dari pendapat kami? Baik, terima kasih dari pemateri. Saya rasa jawabannya sudah memuaskan ya. Sudah, terima kasih. Cukup, Mbak. Terima kasih untuk Mbak Saskia. Mbak Vivin, bagaimana? Ya, terima kasih juga kepada pemateri 1 dan 2 atas jawaban dari kedua pertanyaan yang kami sampaikan tadi. Dan saya rasa juga sudah cukup. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan perhatiannya. Jika dalam materi kami atau dalam diskusi tadi terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon untuk dimaafkan dan bisa diperbaiki melalui chat pribadi. Terima kasih, semoga ilmu yang kita dapatkan dalam materi pertama ini bermanfaat untuk kalian semua di kemudian hari. Amin, Allahumma amin. Terima kasih teman-teman, saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.